Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk terbangun dan melakukan ketaatan kepadanya, yang semoga dengan kebaikan tersebut itu bisa menjadi hujjah bagi kita di hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menjadi sebab terhapuskannya seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita dan diangkatnya derajat kita di sisinya. Dan di pertemuan kali ini, alhamdulillah, kita sudah memasuki dari kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika telah tiba di Madinah. Jadi kembali kita ingatkan dari kisah ketika tibanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, itu membangun masjid. Disebabkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin melihat kesatuan kaum muslimin, sehingga dibangunlah masjid di rumah yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian setelah dibangun masjid, sebagaimana yang telah kita kisahkan, Nabi mempersaudarakan antara kaum Khazraj, yaitu dari kalangan kaum Yahudi yang sering bertikai, kemudian dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Kemudian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mempersaudarakan keduanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan keadilan di tengah-tengah kota Madinah. Dan kemudian di pertemuan kali ini kita akan meringkas sebagaimana yang telah kita kabarkan, bahwasanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu telah memperkuat kekuatan militernya, yaitu dari beberapa peperangan, disebabkan pada saat itu kaum muslimin, sekali lagi, bahwa adanya peperangan di dalam Islam bukan menginginkan untuk banyaknya kedudukan yang dia dapatkan dari harta benda. Kenapa? Karena menjadi bukti di dalam sejarah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia itu tidak meninggalkan apapun. Karena para nabi la yarithu dirhaman wala dirhaman wa yarithul ilm. Semua para nabi itu warisannya itu tidak halal bagi pewarisnya. Para nabi itu tidak mewariskan harta berupa dirham dan dirham. Wa yarithul ilm, akan tetapi para nabi itu hanya mewarisi ilmu. Wa man akhadahu faqad akhadha biwarithin wafid. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi berupa ilmu tauhid, yaitu mentauhidkan, hanya menyembah kepada Allah, tidak kepada selainnya, berupa tata cara ibadah-ibadah dan akhlak yang tinggi, moral yang sangat dijunjung, maka dia telah mengambil warisan para nabi yang sangat banyak. Dan inilah dari bukti bahwasanya adanya peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan mengharapkan harta yang banyak, dan itu terbukti. Bahkan di akhir hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggadaikan perisai, yaitu baju perang yang dia pakai untuk terlindungi badannya. Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kehabisan bahan pokoknya, kalau kita sekarang berasnya, sehingga dia gadaikan di orang Yahudi, dan itu Nabi tidak bayarkan hingga ajal menjemputnya. Di sini membuktikan, padahal ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak yang telah dia taklukkan, sebagaimana yang telah kita kisahkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di masa hidupnya itu terjadi 19 peperangan. Bahkan sebagian riwayat itu ada 27. Tapi setelah maka dari itu kita kenapa libur sekitar 4 hari? Karena saya mempelajari kenapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Setelah kita mempelajari, ada jawaban dari Imam Nawawi, salah satu imam dalam mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan disebabkan sebagian ahli sejarah memisahkan antara sebagian yang lain. Misalnya di dalam perang Al-Ahzab itu ada sebagian ahli sejarah menghitung 3.
karena adanya peperangan dengan kalangan Yahudi, yaitu Bani Qainuqa dan selainnya. Adapun sebagian ahli sejarah hanya menghitung satu. Dan Nabi mengikuti peperangan sekitar 12 peperangan. Ada yang mengatakan 8. Barang siapa yang memisahkan antara satu peperangan dan peperangan yang lain, baik yang terjadi, yang peperangan di dalam itu ataupun yang tidak terjadi. Kalau yang terjadi hanya 8 peperangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dinukil oleh kitab Ibnu Katsir dalam kitab sejarahnya, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Intinya di pertemuan kali ini yang kita bisa ingatkan bahwasanya peperangan Islam bukan hanya menginginkan kedudukan dan harta yang berlimpah, tidak. Itu terbukti dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Khalid bin Walid, salah satu panglima pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diwajibkan oleh Nabi agar tidak memerangi orang kafir yang ingin bersyahadat, yang ingin masuk ke dalam Islam, maka tidak ada peperangan baginya. Kalau dia tidak menginginkan Islam, maka Nabi menganjurkan agar dia membayar jizyah, yaitu membayar pajak. Untuk apa pajaknya? Bukan untuk diambil hartanya, akan tetapi untuk diambil uangnya supaya bisa dijadikan modal kekuatan militer untuk mempertahankan musuh-musuh dari luar, sehingga bisa menjadi sebab belanja untuk persenjataan dan menjadi kekuatan di dalam negeri. Itu yang diinginkan. Kalau dia tidak menginginkan membayar jizyah, maka barulah terjadi peperangan. Jadi begitulah Islam mengajarkan bahwasanya Islam tidak menginginkan peperangan. Peperangan itu adalah jalan terakhir bagi Islam. Maka dari itu, karena disebabkan adanya kezaliman dan adanya Islam diperangi, jadi Islam diperangi kemudian mempertahankan diri atau karena ingin mengambil kemuliaan. Ini yang bisa kita berikan. Sekali lagi kita ingatkan bahwasanya di pertemuan kali ini, karena kita sudah berada di sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, kita ingatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti peperangan 19 peperangan, dan Nabi ikut di dalamnya sekitar 8 atau ada yang menghitung 12 peperangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bukti sejarah bahwasanya di dalam peperangan bukan karena menginginkan harta yang berlimpah, itu terbukti di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sampai beliau menggadaikan, saking tidak adanya hartanya, beliau menggadaikan baju perangnya untuk membeli bahan pokoknya. Itu menjadi bukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menginginkan kekayaan yang sebagaimana difitnahkan oleh orang-orang Barat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bukti bahwasanya dia bukan hanya menginginkan kekayaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak halal warisannya bagi ahli warisnya. Dan dari bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak juga menginginkan peperangan untuk menguasai saja dunia. Nabi mewajibkan di setiap pasukannya agar tidak langsung memerangi, akan tetapi mengajaknya untuk masuk Islam atau membayar jizyah sebagai sebab kekuatan dalam negeri, modal untuk memberikan kekuatan dalam negeri. Dan yang terakhir, dari bukti bahwasanya Islam tidak mengajarkan peperangan terlebih awal, tapi itu jalan terakhir. Dari bukti sejarah, selama terjadi peperangan selama 10 tahun, tidak ada yang meninggal di kalangan wanita kecuali 1 orang. Dan tidak ada yang meninggal di kalangan wanita kecuali dihitung seluruhnya sekitar 15.000 orang saja. 10 tahun peperangan, puluhan peperangan, dari kalangan kaum muslimin tidak meninggal darinya kecuali sekitar 15.000 orang. Jumlah yang sangat sedikit. Berbeda dengan hal-hal yang selainnya. Coba kita melihat yang terjadi di negeri kita saja. Pada tahun 98, ketika terjadi turunnya Soeharto, kemudian naiklah Pak Haji Habibie, bagaimana terjadi pemerkosaan, bagaimana terjadi pertumpahan darah. Itu sangat mengajikan. Kalau kita ingin membuka lembaran sejarah yang dimana jadi bukti ada di kalangan masjid kita ada seorang tentara, itu sangat paham bagaimana kekejian kalau tidak sesuai kaedah-kaedah syar'i di dalam Islam.
Ini yang bisa kita berikan yang terlebih awal sebelum kita akan masuk belajar sejarah mulai peperangan 1 sampai akhir peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan kisahkan perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab dan semua peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun terlebih awal kita ingatkan kaidah-kaidah dalam peperangan, pemahaman dalam peperangan agar kita tidak menjadi salah paham bahwasanya Islam begini dan begitu padahal Islam tidak begini dan begitu. Ini yang bisa kita berikan, semoga bisa memberikan manfaat dan tambahan ilmu di subuh hari ini. Ini semoga bisa juga menjadi sebab yang menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.